Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube kita ini untuk bersama-sama membaca karya Profesor Fazlur Rahman berjudul Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition ya. Jadi kita akan membaca karya beliau secara langsung bersama-sama. Dan tentu jangan lupa sebelum kita mulai ngaji kita ini, teman-teman agar subscribe dahulu channel YouTube kita ini serta tekan lonceng yang ada ya, biar teman-teman dapat pemberitahuan ketika kami membuat konten yang baru. Oke, mari kita mulai ngaji ini dengan terlebih dahulu mengirimkan Al-Fatihah bagi almarhum Fazlur Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca satu paragraf di atas dan kali ini kita akan melanjutkan ke paragraf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita ketemu as ya. As itu kalau dalam kajian struktur gramatikal bahasa Inggris dia termasuk dengan konektor. Ketika ada konektor di depan, hampir bisa dipastikan bahwasanya setelahnya itu merupakan kalimat subject verb. Habis itu ada koma, baru ada subject verb lagi. Ini teman-teman bisa pelajari di skill ke 7 dan 8 dalam pembahasan TOEFL ya. Jadi saya sudah menyediakan pembahasan tentang itu, silahkan teman-teman pelajari lagi. As di sini artinya adalah sebagaimana. Setelah itu kita akan menemukan subjek, yaitu the reader, pembaca ya. Baru kita ketemu verb, will see. Sebagaimana pembaca akan lihat, koma, by Islamic definition, dengan Islamic education, dengan pendidikan Islam. By Islamic education ini posisinya sebagai prepositional phrase ya, keterangan, karena didahului oleh huruf by, yaitu preposition. Ini skill kedua dalam TOEFL. Silahkan teman-teman pelajari lagi kalau misalnya lupa. Sebagaimana yang akan dilihat oleh para pembaca, by Islamic education, dengan pendidikan Islam, baru subject verbnya. I do not mean, aku tidak memaksudkan pendidikan Islam itu sebagai physical or quasi-physical paraphernalia and instrument. Oke, gini ya. Aku physical ini kalau kita lihat dia sebenarnya adalah adjektif ya. Salah satu tanda di adjektif itu adalah diakhiri oleh al. Kalau dia fisik saja dia adalah noun, tapi kalau dia diakhiri al itu adalah adjektif. Ini juga nanti akan kita pelajari di TOEFL, cuman videonya belum saya bikin ya untuk itu ya, karena itu the skill belakangan kalau nggak salah. Karena fisikal itu kata sifat, berarti quasi fisikal juga kata sifat, berarti kata bendanya adalah ini, paraphernalia. Berarti kita menerjemahkannya dari paraphernalia. Paraphernalia itu maksudnya adalah perlengkapan ya, equipment, perlengkapan fisik atau quasi fisik atau semi fisik, gitu cara menerjemahkan. And instrument of instruction, dan instrumental atau alat instruksi. Jadi kata Fazlur Rahman, by an Islamic education, dengan pendidikan Islam, I do not mean, aku tidak memaksudkannya sebagai physical or quasi physical paraphernalia, bukanlah ia bukanlah perlengkapan fisik atau semi fisik, and instrument of instruction atau instrumental alat instruksi ya, such as the book, stock, seperti buku-buku. Thought di sini posisinya sebagai kata sifat. Asal katanya kalau mau kita bedah, as the books that are thought, seperti buku yang dipelajari. Jadi thought di sini meskipun dia terlihat seperti verb, dia bukan verb. Dia adalah kata sifat, adjective. Ini ada di pembahasan skill TOEFL di
tentang past participle skill 5. Jadi menerjemahkannya adalah seperti buku-buku yang dipelajari. Nah, karena dia kata sifat, berarti menerjemahkannya yang dipelajari. Or the external educational structure, atau, nah ini juga kalimatnya panjang, kita perhatikan. Eksternal itu kata sifat, ya. Tandanya dia kata sifat itu ada al. Eksternal al, nah itu al itu dia tanda kata sifat, sama kayak physical tadi. Educational juga kata sifat, structure itu baru kata benda. Jadi cara menerjemahkannya dari belakang, dari structure atau struktur pendidikan eksternal. Oke. Kata Pak Rahman, yang aku maksud dengan pendidikan Islam itu bukanlah para pernalia atau perlengkapan fisik atau kuasi fisik ataupun instrumen instruksi seperti buku yang diajarkan atau struktur pendidikan luar. Maksudnya ya kayak fasilitas, bangunan sekolah, itu bukanlah yang dimaksud oleh Rahman sebagai Islamic education atau pendidikan Islam. Tetapi what I call Islamic intellectualism, tapi yang dimaksud oleh Rahman dengan pendidikan Islam itu adalah what I call, apa yang aku sebut dengan Islamic intellectualism, yaitu intelektualitas Islam, ya. Jadi pendidikan Islam itu bukan buku, bukan faktor luar, bukan bangunan gitu ya, tapi adalah intelektualisme Islam. Oke, lanjut. For me, bagiku, for termasuk preposition ya, karena bagiku. Oke, for ini bisa artinya karena, to me itu baru artinya bagiku. Karena bagiku, this is the essence of higher Islamic education. This itu merujuk ke intelektual Islam. This is merupakan the essence, yaitu esensi atau hakikat of higher Islamic education, yaitu hakikat dari pendidikan Islam atau pendidikan tinggi Islam. It is the growth. It-nya kembali ke Islamic intellectualism. Jadi intelektual Islam itu is the growth. Growth itu artinya adalah pertumbuhan. Ia merupakan pertumbuhan of dari a genuine, original, and adequate Islamic thought. Ya, kalau kita perhatikan, habis of genuine itu juga katanya adalah kata sifat, original itu juga kata sifat, and adequate itu juga kata sifat, Islamic itu juga kata sifat, thought itu artinya baru kata benda. Jadi cara menerjemahkannya dari thought ya, dari belakang itu panjang sekali ya bahasa Inggris. Nah itulah menariknya dan menantangnya bahasa Inggris. It is the growth, intelektual Islam itu adalah the growth, pertumbuhan of dari, berarti menerjemahkannya dari thought, dari pemikiran Islam yang genuine, yang murni, yang tulen, yang original, yang asli, dan yang adequate, dan yang memadai. Okay. That must provide the real criterion. Ya. That itu adalah conjunction, kita bisa sebut itu. Must provide itu adalah verb, berarti dia di sini sebagai adjective clause. Ini pelajaran di TOEFL skill keempat itu ada. Yaitu maksudnya adalah pemikiran Islam that must provide, that yang. That itu di sana bukan diartikan itu ya, tapi yang. Sama kayak isim mausul ya, kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi itu alladzi. Dan setelah alladzi kan butuh silah ya. Dan silahnya di sini berbentuk fi'liyah karena ada provide gitu. Yang must harus provide, yang harus memberikan the real criterion. Real itu kata sifat, criterion itu maksudnya adalah kriteria yang nyata for judging, untuk menilai the success or failure, untuk menilai kesuksesan atau kegagalan of an Islamic educational system, dari sebuah Islamic educational system. Menerjemahkannya dari belakang,
dari sistem pendidikan Islam. The reader, subjek, pembaca, will also be struck. Will also be struck ini adalah verbnya. Verbnya berupa kalimat verbal. Verbalnya adalah verbal pasif. Tanda dia pasif itu ada be, terus ketemu verb 3 yaitu struck. Struck itu adalah bentuk verb 3 dari strike. Ya. Pembahasan ini ada juga sudah saya bahas di skill 1 TOEFL. Silahkan teman-teman buka lagi. Karena dia tandanya adalah pasif, jadi menerjemahkannya juga harus dipasifkan. Jadi menerjemahkannya adalah the reader, pembaca, will also, akan juga be struck, akan juga dihadapkan, atau pembaca akan dihadapkan by my preoccupation. Ini posisinya adalah prepositional phrase, dengan keasikanku atau keterlibatanku with the correct method. Ini with itu adalah preposition, the correct method berarti objeknya with, berarti with the correct method itu adalah object of preposition, skill kedua dalam TOEFL. Pembaca akan dihadapkan dengan keasikanku with the correct method, dengan metode yang benar. Metode apa? Baru penjelasan lagi, of interpreting the Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. And huruf ataf, kata sambung, and may well wonder, dan barangkali akan penasaran ya. Siapa yang penasaran? Pembaca. At the first sight, pada pandangan pertama, why, mengapa this question should stand at the center of Islamic intellectualism. Mengapa pertanyaan ini atau pertanyaan ininya itu, this-nya itu merujuk ke pertanyaan dengan correct method of interpreting the Quran, atau metode benar, metode yang tepat dalam menginterpretasikan Al-Quran. Mengapa pertanyaan ini should stand, harus berdiri atau berada at the center, pada pusat of Islamic intellectualism, berada di pusat intelektualisme Islam. The answer, jawabannya ini is, adalah that the Quran, adalah bahwa ya, that di sana adalah bahwa, that ini bukan itu, bukan yang, tapi artinya bahwa. Ini adalah bentuk dari noun clause ya. Itu juga ada di TOEFL, cuman saya belum sampai ke sana pembahasannya di ngaji TOEFL. Jadi nanti kita akan bedah lagi. Jadi that itu bisa artinya itu, bisa artinya yang, bisa artinya bahwa. Wah, menarik ya. Is that the Quran? Jawabannya adalah is, adalah that the Quran, bahwa Al-Quran, for Muslim, bagi Muslim, is, merupakan, is ini adalah verbnya. Ini juga pembahasan di skill 1 TOEFL, berarti dia adalah kalimat nominal. Karena Al-Quran, for Muslim, bagi Muslim, is, merupakan the divine word, merupakan, divine itu artinya ilahi, word itu kata-kata, cuman kita lebih bagus menerjemahkannya sebagai firman Tuhan ya. Jadi jawabannya bahwa Al-Quran bagi Muslim merupakan firman Tuhan, literally revealed. Revealed ini bukan verb, karena verbnya sudah ada is, kan tidak boleh ada double verb ya dalam TOEFL itu. Jadi revealed ini adalah adjektif, dia bentuknya adalah past participle, itu skill ke-5 dalam TOEFL. Jadi menerjemahkannya yang. Jadi Al-Quran is divine word, merupakan firman ilahi, literally yang secara literal revealed, diwahyukan to the Prophet Muhammad, kepada Nabi Muhammad, between 710, di antara tahun 710 732 Masehi. In a sense, dalam pengertian, in which, di mana, probably, barangkali, no other religious document, tidak ada dokumen keagamaan lainnya dalam Islam, is held to be so, yang diposisikan sebagaimana dalam Al-Quran, sebagaimana diposisikan oleh Al-Quran. Itu adalah terjemah
berkata dan ditinjau dari aspek gramatika bahasa Inggris. Coba kita kalau mau baca lagi, kalau mau menerjemahkan lagi, bisa aja kita terjemahkan. Oke, saya rasa itu materi kita untuk hari ini. Silakan teman-teman, bagi yang masih kesulitan dalam sisi gramatikal bahasa Inggris, saya anjurkan untuk mempelajari lagi TOEFL, karena TOEFL itu sebenarnya membantu kita untuk memahami teks-teks berbahasa Inggris ya. Itu dulu yang kita pelajari. Semoga kita bisa menyambung di pertemuan selanjutnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.